Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bapak harapkan kalian sehat selalu. Berjumpa lagi bersama Bapak Zuhairi Ramadhani. Di video kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan, teks drama, serta cara menulis teks drama. Bapak harapkan kalian menonton video ini dan memperhatikannya sampai habis. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Baiklah semuanya. Hal yang pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah kaidah kebahasaan teks drama. Yang pertama adalah kata ganti. Teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, pada bagian prolog atau epilog. Kata ganti tersebut digunakan karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh. Kata ganti yang sering digunakan adalah mereka. Untuk bagian dialog, kata gantinya adalah kata ganti orang pertama, yaitu kata aku, kata saya, atau kata kita. Dan kata ganti orang kedua, yaitu kata kamu. Selanjutnya ada kata tidak baku. Dialog dalam teks drama menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak formal. Sebagaimana percakapan sehari-hari, dialog dalam teks drama tidak lepas dari kosakata tidak baku. Kosakata yang sering digunakan adalah kata gimana, kenapa, lalu kata sih, ngaku, dong, kok, atau aja. Dan yang terakhir adalah ciri kebahasaan teks drama. Nah, dalam teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, teks drama menggunakan banyak konjungsi urutan waktu atau temporal, seperti kata sebelum, setelah itu, kemudian, dan lain-lain. Yang kedua, teks drama menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan peristiwa yang terjadi, seperti kata menyuruh, memukul, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan berlari. Selanjutnya, teks drama menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti kata merasakan, menginginkan, mengharapkan, atau mengalami. Dan yang terakhir, teks drama banyak menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana, seperti kata ramai, sepi, bersih, kuat, dan baik. Selanjutnya kita ke bagian menulis teks drama. Nah, ada 3 hal. Yang pertama yaitu teks drama dari karya yang sudah ada. Teks drama dapat disusun berdasarkan karya sastra yang sudah ada, seperti cerita rakyat, dongeng, cerpen, dan novel. Ciri utama karya sastra drama adalah dialog. Bentuk penyajiannya berbentuk percakapan antar tokoh atau pelaku cerita. Ada 3 unsur yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama, tokoh adalah pelaku yang mengujarkan dialog. Yang kedua, wawancang adalah dialog itu sendiri atau percakapan yang diujarkan oleh tokoh. Dan yang ketiga, kramauk adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Lalu selanjutnya ada teks drama dengan originalitas ide. Nah, teks drama dapat disusun berdasarkan imajinasi dan pengalaman sendiri. Langkah-langkah dalam penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik drama. Topik drama berupa peristiwa menarik dan memiliki konflik yang kuat. Yang kedua, menentukan tokoh atau pelaku cerita dengan menentukan nama dan karakter tokohnya. Lalu yang ketiga, membuat kerangka alur. Nah, dalam membuat kerangka alur dapat menggunakan alur maju atau alur mundur. Tentukan peristiwa yang menarik dan tidak mudah ditebak, yaitu maksudnya penuh kejutan. Yang keempat, mengembangkan kerangka alur dalam bentuk dialog-dialog. Nah, dalam menyusun dialog-dialog tersebut, perhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang kelima, mengingat struktur drama. Perhatikan struktur drama yang meliputi prolog, dialog, dan epilog. Dalam dialog ada juga bagian yang disebut sebagai orientasi, komplikasi, dan resolusi. Yang terakhir yaitu pementasan karya sendiri ya. Nah, mementaskan drama merupakan kegiatan pemeranan tokoh dalam drama. Adapun langkah-langkah pementasan yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Pembedahan teks drama. Semua calon pemain melakukan kegiatan ini agar dapat memahami isi cerita yang akan dipentaskan. Langkah selanjutnya yaitu reading. Nah, di bagian ini, calon pemain membaca teks drama secara keseluruhan agar semua pemain dapat mengenal karakter atau peran masing-masing. Yang ketiga, yaitu casting. Di bagian ini, kegiatan casting yaitu melakukan pemilihan peran yang tujuannya agar peran yang dimainkan sesuai dengan kemampuan acting si pemain. Selanjutnya ada pendalaman peran. Pendalaman peran yaitu bagian atau langkah yang dimana semua calon pemain melakukan pendalaman peran yang akan dimainkan dengan mengadakan pengamatan di lapangan. Contohnya, peran sebagai satpam. Calon pemain harus melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kebiasaan dan kehidupan para satpam. Selanjutnya ada blocking. Di bagian ini dilakukan sebelum atau saat latihan. Nah, sutradara adalah pengatur teknis pentas. Sutradara bertugas mengatur dan mengarahkan pemain. Contoh, dari arah mana seorang pemain harus muncul dan di posisi mana seorang pemain harus berada saat dialog berlangsung. Lalu ada running. Running berlangsung saat pemain menjalani latihan secara lengkap. Kegiatan yang dilakukan mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Selanjutnya ada gladi resik. Nah, bagian ini disebut juga latihan terakhir sebelum pentas. Semua pemain memerankan perannya dari awal sampai akhir tanpa melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir yaitu pementasan. Pementasan adalah langkah di mana saat semua pemain sudah siap dengan kostumnya, dekorasi panggung sudah lengkap, penonton siap menonton pertunjukan drama. Aspek-aspek tersebut harus diperhatikan dalam suatu kelompok drama agar pementasan berjalan dengan baik dan lancar. Selain aspek tersebut, ada beberapa aspek yang perlu dipersiapkan bagi setiap calon pemain, yaitu yang pertama mempersiapkan mental dan fisik. Yang kedua, berlatih dasar teknik bermain peran. Yang ketiga, menghafalkan dialog pemain yang akan diperankan. Yang keempat, berlatih bermain peran. Misalnya latihan percakapan dengan membaca naskah dan latihan penguasaan panggung. Baiklah, sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton video ini dan memperhatikannya sampai habis. Di video kali ini kita telah membahas tentang kaidah kebahasaan serta cara menulis teks drama. Bapak harapkan kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak harapkan kalian tetap sehat selalu dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.